Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yuk Belajar Fisika. Oke, melanjutkan materi tentang pengukuran. Kali ini kita akan belajar tentang ketidakpastian pengukuran. Sebelumnya, kita belajar dulu jenis-jenis alat ukur yang sering kita gunakan ya. Ini ada beberapa alat ukur yang sering kita gunakan di lab. Yang pertama ada jangka sorong, kemudian ada mistar atau penggaris ya, ada stopwatch, ada mikrometer skrup, dan ada neraca atau timbangan. Yang pertama, jangka sorong ini fungsinya dia digunakan untuk mengukur diameter dalam ataupun diameter luar suatu benda. Jangka sorong ini dia mempunyai skala terkecil yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, untuk ketelitian dari jangka sorong sendiri yaitu setengah dari nilai skala terkecilnya. Nah, jadi setengah kali 0,01 cm. Sehingga ketelitian dari jangka sorong adalah 0,005 cm. Bisa dilihat pada gambar untuk bagian-bagian jangka sorong sendiri, dia itu mempunyai skala utama ya. Ini yang bagian atas, kemudian ada skala nodus, kemudian ada rahang tetap dan rahang geser. Nah, jadi nanti itu digeser-geser sesuai dengan bentuk bendanya ya. Kalau yang atas, rahang atas itu biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam, sedangkan yang bawah untuk mengukur diameter luar. Selanjutnya ada mikrometer skrup. Bagian-bagian mikrometer skrup sama ada skala utama dan skala nonius. Kemudian ada rahang geser. Itu fungsi dari mikrometer skrup, dia digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Nah, mikrometer skrup ini dapat digunakan untuk mengukur ketebalan selembar kertas dengan teliti atau akurat. Untuk skala terkecil dari mikrometer skrup 0,01 mm atau 0,001 cm, sehingga ketelitian mikrometer skrup adalah setengah dari NST-nya 0,01 mm. Nah, dapatkan 0,05 mm atau 0,0005 cm. Selanjutnya ada neraca atau timbangan ya. Nah, bagian-bagiannya dapat dilihat pada gambar di sampingnya, ada tempat untuk meletakkan bebannya itu. Kemudian ini neraca 3 lengan ya, ada lengan neraca, kemudian ada beban geser. Nah, ini skalanya ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kemudian gimana cara menggunakannya? Nah, ketika sudah bebannya diletakkan di tempat beban, kemudian kita geser beban gesernya. Nah, tunggu sampai titik nolnya itu lurus ya, dengan garis yang ada titik nol atau seimbang sampai dia diam. Nah, baru bisa kita peroleh hasil pengukurannya. Untuk membaca hasil pengukurannya, kita tinggal menjumlahkan semua angka yang ditujukan pada beban geser. Selanjutnya, kesalahan pengukuran. Ketika kita melakukan pengukuran, terkadang hasil pengukuran yang kita peroleh itu tidak sama dengan hasil pengukuran teman yang lainnya. Nah, hal ini tentu terjadi kesalahan ya, ada kesalahan dalam pengukuran. Jadi ketika melakukan pengukuran itu tentu tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Kesalahan itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kesalahan umum atau keterbatasan pengamat, kemudian kesalahan sistematis berasal dari alat itu sendiri, kemudian yang ketiga ada kesalahan acak, pengaruh lingkungan yang sulit dikontrol. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak ada pengukuran yang benar-benar akurat dan pasti. Ada yang namanya ketidakpastian pengukuran yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktornya antara lain bisa dari faktor manusia atau pengamat, alatnya, ataupun dari lingkungan. Oke, apa saja sih penyebab ketidakpastian pengukuran? Yang pertama, kesalahan alamiah, yaitu kesalahan yang disebabkan karena faktor lingkungan yang sulit untuk dikontrol. Contohnya yaitu ada pengaruh suhu, angin, dan sebagainya. Kemudian kesalahan alat. Kesalahan alat pasti ya ini disebabkan dari keterbatasan alat yang digunakan. Contohnya kesalahan dalam kalibrasi. Yang ketiga, kesalahan objek ukur.
objek yang diukur sudah mengalami perubahan bentuk. Jadi contohnya kita ketika melakukan pengukuran diameter cincin, tetapi permukaan cincin sudah tidak berbentuk lingkaran sempurna. Nah, jadi ini menjadi penyebab nantinya terjadi adanya kesalahan dalam pengukuran ya. Kemudian kesalahan manusia, pengamatan yang dilakukan tidak tepat atau keterbatasan kemampuan dalam menggunakan alat. Nah, jadi pengamatnya ini masih belum terampil gitu menggunakan alatnya, belum bisa merangkai dan menggunakan alat. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengukuran? Yang pertama adalah ada kalibrasi alat. Jadi alat-alat yang digunakan harus dikalibrasi terlebih dahulu secara tepat. Nah, jadi titik nolnya itu harus tepat ya. Yang kedua, presisi atau ketepatan. Alat yang mempunyai presisi tinggi yaitu saat digunakan beberapa kali untuk pengukuran diperoleh hasil yang relatif sama. Gitu. Jadi misalnya pengukuran pertama, hasilnya 2,5. Kemudian digunakan lagi, pasti hasilnya harus sama ya, kisaran 2,5. Kemudian akurasi atau ketelitian. Suatu alat dikatakan mempunyai ketelitian tinggi apabila dapat ditunjukkan oleh batas ketelitian alat atau jumlah angka pentingnya. Kemudian kepekaan. Alat yang bagus adalah alat yang mempunyai kepekaan tinggi terhadap sekecil apapun perubahan yang ditimbulkan. Selanjutnya, dalam fisika ada dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Yang pertama pengukuran tunggal, namanya tunggal ya, jadi pengukuran yang dilakukan hanya satu kali saja terhadap objek yang diukur. Sedangkan pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan beberapa kali terhadap objek yang sama. Ada aturan dalam menuliskan hasil pengukuran. Untuk menuliskan hasil pengukuran tunggal, boleh disingkat ya, hasil pengukuran itu HP sama dengan X. Nah, yang X adalah nilai yang diperoleh ketika kita melakukan pengamatan atau pengukuran. Kemudian plus minus delta X. Delta X adalah ketidakpastian pengukuran. Nah, untuk pengukuran tunggal, delta X-nya ini tergantung alat ukur apa yang kita gunakan ya. Itu. Jadi, untuk delta X sendiri masih ingat, besarnya adalah setengah dari nilai skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. Tuh. Kemudian ada KR atau kesalahan relatif, delta X per X kali 100%. Selanjutnya untuk pengukuran berulang. Nah, penulisannya hampir sama, namun namanya pengukuran berulang. Jadi pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali ya. Jadi diperoleh beberapa hasil pengukuran. Jadi kita cari rata-ratanya dulu. Kalau di pengukuran tunggal itu adalah X, berarti kalau di pengukuran berulang itu X atau X rata-rata ya, kita cari dulu X rata-rata. Jadi kita tinggal menjumlahkan semua data yang diperoleh, kemudian dibagi N. N itu adalah berapa kali kita melakukan pengukuran. Gitu. Kemudian SB. SB itu sama dengan delta X, namun ini pengukuran berulang, jadi kita mencari dulu menggunakan rumus SB sama dengan 1 per N, akar N sigma XI kuadrat min dalam kurung sigma XI kuadrat per N min 1. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita mengerjakan latihan soal ya. Kemudian untuk kesalahan relatif itu juga sama, delta X per X rata-rata kali 100%. Pada pengukuran berulang ini, nilai ketidakpastian relatif itu nanti menentukan banyaknya angka yang akan dilaporkan pada hasil pengukuran. Nah, jadi banyaknya angka yang dapat dilaporkan dalam pengukuran berulang mengikuti aturan sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika KR sekitar 10%, nanti jumlah angka yang dilaporkan yaitu 2 angka. Jika KR-nya sekitar 1%, jumlah angka yang dilaporkan yaitu 3 angka. Kemudian jika KR sekitar 0,1%, maka jumlah angka yang dilaporkan yaitu 4 angka. Yang pertama, perhatikan gambar mikrometer skrup. Sebuah spidol diukur diameternya dan diperoleh hasil seperti pada gambar. Hasil pengukuran yang diperoleh adalah, sebelumnya kita kan sudah belajar ini ya, tentang alat ukur. Nah,
Soal ini tentang mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini dia itu punya skala utama dan skala nonius. Jadi langkah pertama mengecekkan, kita cek dulu skala utamanya. Ternyata skala utamanya menunjukkan angka 6,5 mm ya. Kemudian ke skala noniusnya berapa? Nah, yang lurus itu adalah 30. Jadi skala noniusnya menunjukkan angka 30 mm. Nah, kita kalikan dengan nilai skala terkecil dari mikrometer skrup 0,01 mm sehingga skala noniusnya diperoleh 0,3 mm. Jadi diameter spidol adalah 6,5 ditambah dengan 0,3 diperoleh 6,8 mm. Soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ini alat ukur yang digunakan adalah jangka sorong. Untuk penyelesaiannya sama ya. Kita tentukan dulu skala utamanya. Skala utamanya itu yang bagian atas itu ya. Kita cek skala utamanya sebelum 0 yang di bawah ya, itu kan berarti angka 3 ya. Kemudian ada satu garis skala berarti 3,1 cm. Kemudian menentukan skala nonius. Cari garis yang lurus. Skala atas dan bawah yang lurus, skala utama dengan skala utama. Nah, jadi skala yang bawah lurus dengan skala yang utama. Cari yang lurus. Oh, ternyata angka 9 ya. Nah, yang bawah itu paling akhir kan 10. Nah, sebelum 10 itu kan lurus ya. Garisnya dengan yang atas. Nah, itu angka 9. Jadi skala noniusnya menunjukkan angka 9 dikali dengan nilai skala terkecilnya 0,01 cm sehingga diperoleh 0,09 cm. Jadi panjang balok yaitu 3,1 ditambah 0,09. Hasilnya yaitu 3,19 cm. Soal selanjutnya. Diameter sebuah pensil diukur secara berulang dengan jangka sorong. Diperoleh data sebagai berikut: 8,2 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,1 mm, dan 8,2 mm. Laporkan hasil pengukuran berulang. Di atas lengkap dengan ketidakpastiannya. Oh, ini jadi contoh dari pengukuran berulang ya. Ada beberapa langkah untuk menyelesaikan soal pengukuran berulang. Nah, yang pertama kita buat tabel dulu. Nah, tabel data yang kita peroleh. Tadi ada 5 ya, 5 data yang diperoleh. Kita buat tabel data, kemudian hasilnya, kemudian hasil itu tadi dikuadratkan. Nah, jadi kita buat 3 kolom. Oke, yang pertama tadi 8,2 mm. Boleh ditulis XI. Jadi untuk simbol ini terserah ya, tergantung besaran yang diukur. Misalnya mengukur arus listrik. Nah, arus listrik itu kan simbolnya I ya, boleh ditulis I gitu. Nah, di sini saya memakai X. Jadi XI maksudnya pengukuran yang pertama ya, X berapa gitu. X yang pertama 8,2, kemudian yang kedua 8,2 juga, yang ketiga 8,3, selanjutnya 8,1, yang kelima 8,2 itu. Jadi tulis dulu data yang sudah diperoleh tadi. Kemudian untuk kolom kedua itu kita jumlahkan. Nah, diperoleh 41 mm. Kemudian X dikuadrat. Itu tadi kayak 8,2 dikuadratkan dapat 67,24 dan seterusnya. Kemudian jumlahnya diperoleh 336,22 mm. Setelah kita membuat tabel data, menjumlahkan data tadi, selanjutnya yaitu menentukan X rata-ratanya. Karena ini kan pengukuran berulang ya. Kita cari X rata-rata sama dengan jumlah XI. Ya, XI yang dimasuk ya berarti kita masukkan 41 per N. N-nya kan jumlah pengukurannya berapa kali? 5. Sehingga diperoleh 41 per 5 adalah 8,2 mm. Lanjut langkah yang ketiga, yaitu menentukan ketidakpastian pengukuran SP atau delta X. Boleh. Nah, tadi kan sudah belajar rumusnya ya. Kita masukkan delta X-nya sama dengan 1 per N. N-nya itu adalah 5. Kemudian akar N sigma XI kuadrat min dalam kurung sigma XI dikuadratkan per N min 1. Nah, hati-hati di sini ada sigma XI kuadrat dan dalam kurung sigma XI dikuadratkan. Nah, jadi hati-hati ya. Yang pertama, akar 5 sigma XI kuadrat. Yang mana? Sigma XI kuadrat berarti yang 336,22. Kemudian dikurangi sigma XI dikuadratkan. Berarti sigma
XI. XI tadi berapa jumlahnya? 41 kuadrat per 5 min 1. Jadi diselesaikan, delta X nya dapat 0,2 akar 1681,1 min 1681 per 4, sehingga diperoleh delta X sama dengan 0,2 akar 0,1 per 4. Delta X nya 0,03 cm. Oke, kemudian langkah yang terakhir menentukan KR nya. KR sama dengan delta X per X rata-rata kali 100%. KR sama dengan delta X nya tadi 0,03 per 8,2 kali 100%, sehingga diperoleh KR nya 0,4%. Nah, sebelumnya sudah belajar mengenai aturan berapa angka yang harus dilaporkan pada pengukuran berulang. Nah, itu ada aturan ya, kalau KR nya 0,4% itu mendekati 1%, jadi berhak melaporkan 3 angka, sehingga hasil pengukuran pensil yaitu 8,20 plus minus 0,03 mm itu ya, jadi berhak melaporkan 3 angka. Oke, sekian pembahasan kita pada materi ketidakpastian pengukuran. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.